Halo semuanya, perkenalkan saya Asifa Prisma Suci dengan NPM 246100096. Saya dari program studi S1 Manajemen semester 2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro, guna memenuhi tugas ujian tengah semester Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Pada tugas ujian tengah semester ini, saya akan membahas mengenai hikmah mempelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, serta saya akan membahas kembali materi kelompok saya, yaitu tentang akhlak. Berbicara mengenai akhlak, menurut Louis Makhluf dalam Al-Munjid menyatakan bahwa definisi yang diperluas menggambarkan konsep yang lebih holistik tentang kehidupan seorang muslim. Bukan hanya sekedar pemahaman tentang ajaran Islam, melainkan bagaimana juga ajaran tersebut tercermin dalam perilaku, sopan, tabiat, karakter, kepribadian, dan juga moral seseorang. Etika merupakan ilmu tentang norma atau standar moral yang seharusnya ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Moral merupakan panduan bagaimana seharusnya kita bertindak dan juga bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kata moral berasal dari kata moris dalam bahasa Inggris yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Akhlak, etika, dan juga moral tentunya memiliki kesamaan. Persamaan antara akhlak, etika, dan juga moral membahas perilaku manusia baik dan buruk, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Ketiganya bertujuan untuk membentuk pribadi yang berkarakter baik. Meskipun memiliki persamaan, akhlak, etika, dan juga moral tentu saja memiliki perbedaan, terutama pada sumber atau dasar nilai-nilai yang dijadikan patokan. Etika merupakan seperangkat aturan yang diterima oleh masyarakat, lebih pada kesepakatan bersama ya teman-teman, yang mungkin bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan budaya. Di sisi lain, moral adalah ajaran internal yang memberitahu tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan di masyarakat. Di antara keduanya, antara etika dan juga moral, akhlak berdiri dengan keunikannya tersendiri. Akhlak mencerminkan tindakan manusia yang diukur berdasarkan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Menjadikan akhlak memiliki nilai yang mutlak, tidak terikat oleh batasan waktu ataupun budaya, dan relevan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sumber akhlak dalam Islam. Akhlak dalam ajaran Islam memiliki dasar yang kuat dan juga jelas, yaitu berasal dari petunjuk Allah dalam bentuk Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan juga hadis dianggap sebagai pondasi utama dalam ajaran Islam. Untuk mencapai akhlak yang sesuai dengan keinginan Allah dan juga Rasul-Nya, terdapat dua hal esensial yang harus menjadi pedoman. Yang pertama yaitu ada Al-Quran dan juga hadis, dan yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Akhlak sebagai modal keberhasilan hidup seseorang. Peran akhlak dalam keberhasilan hidup seseorang sangatlah besar. Tentu saja, pada prinsipnya, melalui akhlak Islam, manusia akan mendapatkan keberhasilan hidupnya, yakni berupa kebahagiaan dan juga keharmonisan. Dengan kata lain, akhlak adalah kunci untuk seseorang menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga balance atau seimbang. Dengan demikian, akhlak bisa dianggap sebagai modal sosial atau aset berharga yang dimiliki oleh masyarakat. Mempelajari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 tentu saja memberikan hikmah yang mendalam dalam bentuk karakter dan juga pemahaman Islam yang lebih komprehensif. Hikmah tersebut meliputi pembentukan karakter Islami yang lebih kuat, pengembangan pada pola pikir kritis dan juga kreatif, serta meningkatkan kualitas ibadah dan muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam.
Oke, untuk kesimpulan pada pembahasan di video saya kali ini, akhlak, etika, dan juga moral ini merupakan 3 konsep penting teman-teman yang membahas perilaku manusia, menentukan baik dan juga buruk, serta menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Persamaannya ini terletak pada tujuan, ya, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang berkarakter baik dan memiliki perbedaan yang berbeda sumber nilainya. Dalam Islam, akhlak ini memiliki posisi penting dalam model sosial yang menentukan keberhasilan hidup seorang muslim. Loh, kenapa demikian? Karena dari akhlak yang baik, lahirlah keharmonisan dan juga kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Itu tadi pembahasan materi kelompok saya, yaitu tentang akhlak dan juga hikmah mempelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.